Jajaran orang terkaya di Indonesia seakan menjadi sesuatu hal yang selalu menarik untuk diulas. Terlebih lagi jumlah kekayaan para konglomerat ini seperti tidak ada habisnya. Tercatat orang-orang yang berada dalam daftar ini memiliki berbagai jenis bisnis dengan skala yang besar dan merambah berbagai sektor. Mudah-mudahan mereka dapat hartanya tidak dengan cara yang kotor. Mereka bukan afiliator. Mereka juga bukan pencuci uang koruptor. Meski mereka jarang kantor dan bukan pesohor, tapi perjalanan bisnis mereka sangat alot, ulet, dan sekarang mereka kesohor. Ada 10 orang yang masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Mereka sudah senior dan bukan anak muda. Masing-masing memiliki bisnis yang telah puluhan tahun eksis dan melegenda. Dari produsen rokok kretek, rokok filter, sampai jual tekstil dan kimia. Mereka bukan seperti Doni atau Indra. Mereka adalah para pejuang hidup yang bersusah payah membangun usahanya, bukan pura-pura trading, nggak taunya cari mangsa. Tetap ya. 10 pengusaha ini crazy rich beneran. Tapi gaya hidupnya jauh dari arogan. Nggak pamer Ferrari, Lamborghini, BMW, sampai bagi-bagi duit di jalan. Nggak pernah menghina orang, apalagi menantang Tuhan. Gaya hidup 10 orang ini lebih banyak sederhana meskipun uangnya triliunan. Nggak pernah nyawer gamer sampai 1 miliar, setelah itu yang disawer stres beneran. Iya, dari 10 orang kaya Indonesia ini, kok nggak ada Juragan 99? Padahal kalau dilihat dari sosial medianya, sang juragan ini sepertinya sangat mapan, tampan, dan duitnya berlebihan. Pabriknya besar, mobil mewah berjajar, helikopter ada di hanggar, pesawat jet pribadi yang konon harganya sampai 250 miliar, tapi tidak masuk dalam 10 orang terkaya. Kenapa? Apa karena usia bisnisnya baru 5 tahun, tapi sudah lebih kaya dari Pangeran Cendana? Ya, kita kulik setelah yang beletak berikut ini. Tarik Juragan Bambang. Kodi somasi, oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa! Yo, apa kabar para sultan semua? Kabar soal orang-orang kaya selalu menarik perhatian publik. Sekedar ingin tahu jumlah kekayaan, jenis bisnisnya, dan bukannya mau sirik. Karena masyarakat tahu bahwa sebagian besar orang-orang kaya itu memang para pejuang nasib sejak masih rikiplik. Bukan orang kaya baru yang memperoleh kekayaan dari cara yang goib dan mistik. Ya, memang ada fenomena baru belakangan ini. Beberapa anak muda mendadak kaya raya dengan cara yang layak didalami. Ada yang kaya karena dia artis konten bagi-bagi rezeki. Asia. Ada yang sukses karena jadi host di semua TV. Ya. Pagi dia, siang dia, sore dia, pagi dia, siang dia, tengah malam juga dia. Ada yang makmur karena jualan BBM ke sebuah instansi. Ada yang mendadak kaya karena judi online berkedok afiliasi. Atau bahkan ada yang mendadak kaya karena jualan skincare pemutih kulit penghilang daki. Bagaimana ceritanya anak-anak muda ini bisa mendadak tajir? Padahal ini era pandemi, banyak bisnis yang terpaksa parkir. Bertahan buat hidup saja sudah sulit sampai melintir. Kok ada orang yang kaya gila-gilaan sampai nggak habis pikir? Tentunya mereka nggak piara tuyul, babi ngepet, pesugihan, karena takut dibilang kafir. Kalau Indra Kents dan Doni Salmanan dan beberapa lainnya akan diproses aparat, itu karena mereka cari duit dengan cara keparat. Bukan real bisnis yang mengandalkan modal, skill, dan tekad.
tapi pura-pura trading padahal membodohi kawan, saudara, dan kerabat. Dari 16 orang saja mereka merugikan 25 miliar rupiah. Apalagi kalau puluhan ribu orang lainnya melaporkan, mereka berdua bisa modiar. Lalu masyarakat kini sedang kepo dengan Juragan 99 yang hartanya bikin melongo. Padahal bisnisnya baru 5 tahunan berjalan. Omsetnya berapa kok sampai bisa beli helikopter dan pesawat jet yang harganya miliaran? Nah, bermula dari Nikita Mirzani yang update status. Dengan nada bertanya dan sedikit ketus, Nikita menanyakan bagaimana Crazy Rich dari Kota Malang itu mengurus bisnisnya yang jualan pemutih kulit tapi nggak bikin kurus. Bisa menghasilkan duit berkardus-kardus. Padahal semua tahu. Yang punya produk pemutih kulit itu nggak dia sendiri, mungkin ada 100. Nikita Mirzani memang wajar saja ingin tahu. Karena memang Juragan 99 ini adalah orang kaya baru. Bisnisnya baru mulai 5 tahun lalu. Tapi menyeruak ke permukaan mengalahkan Raffi Ahmad yang banyak bulu. Brewok maksudnya. Kehidupan Juragan ini selalu dipantau netizen. Pasangan orang kaya baru yang memang keren. Harta berlimpah, muda, mesra seperti pengantin. Istrinya cantik, suaminya juga mirip seorang raden. Dicaci tidak tumbang, kalau dipuji jadi konten. Ya, sekarang coba saya bacakan ya beberapa komentar dan berita soal Juragan 99 yang banyak tersebar di sosial media. Ya, ini dari akunnya Bilkistia XX. Gak mau belain Juragan 99, tapi temanku distributor MS Glow 1-2 tahun saja bisa buka toko sendiri. Terus beli mobil, jalan-jalan, bikin resto dan lain-lain. Cuma 1-2 tahunan. Gak pakai trading, soalnya anaknya cupu. Ya ini, dia membela. Ya, masuk akal sih, masuk akal ya. Kemudian yang kedua adalah dari @kevkaloxxx ya. Kalian ini jangan berburuk sangka, yang mendanai Juragan 99 dan istrinya itu Bill Gates. Bill Gates. Sukses dengan MS Office, Bill Gates merambah dunia kosmetik dan jadilah MS Glow. Canda nih ya. Ya, yang ketiga dari @zm_nov_xx ya. Banyak banget ya yang iri sama rezeki orang. Juragan 99 udah dari sononya kaya. Jadi gak heran saat berbisnis langsung pesat. Ya, jadi maksudnya menurut ZM9 ini, Juragan 99 memang sudah kaya dari embrio. Ya. Yang keempat dari Yugi FXX ya. Apakah Juragan 99 kalau tertangkap dan dimiskinkan akan menjadi Jongo 99? Gak gitu juga. Iya. Nah, yang terakhir nomor 5 itu dari detik.com ya. Nama Kaji Edan mencuat di saat warganet mulai mempertanyakan kekayaan Juragan 99. Siapa itu Kaji Edan? Waduh. Ya, netizen heboh ya siang ini. Netizen tuh, wah crowd lah tadi. Saya lihat tuh ngobrolin Juragan 99 ini seru banget. Dan yakin masih bakal heboh sampai beberapa hari ke depan. Lantaran ada yang diduga mulai membuka sumber dana dari Juragan 99 ini. Ada nama Kaji Edan. Jelas ini adalah nickname ya, atau nama panggilan seseorang. Tapi bahwa ini memang baru sekedar isu, namun efeknya luar biasa. Rasa penasaran publik mulai ada. Apakah Juragan 99 benar seperti yang dikicaukan sebuah akun bahwa ada orang kuat yang sekarang lagi di penjara di Sukamiskin yang ada di belakang Juragan 99 ini? Kita semua belum tahu, masih sebatas dengungan di sosial media. Kita tunggu klarifikasi dari Crazy Rich asal Malang ini. Tarik Juragan Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Nih kalau dibikinin kopi sama orang cakep, enak gitu. Gue pernah dibikinin kopi sama kameraman gue, pahit. Dua Crazy Rich, yakni Doni Salmanan dan Indra Kents, kini resmi jadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Wah, dua afiliator yang sempat dijuluki Crazy Rich ini berstatus tersangka dan akhirnya ditahan.
Indra Kents lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus aplikasi Binomo. Sementara Doni Salmanan menyusul jadi tersangka terkait kasus platform Quotek. Sebelum tertangkap, keduanya kerap memamerkan barang dan gaya hidup mewah bergelimang harta. Pasca Indra Kents dan Doni Salmanan tertangkap, kini Nikita Mirzani mencurigai dari mana asal harta dari pendiri MS Glow dan Juragan 99, yaitu Gilang Widya dan Shandy Purnamasari. Makin seru kan? Iya, Nikita ini emang dikenal dia agak-agak keponya tinggi ya, tapi banyak benernya nih orang. Lewat Instagram storiesnya, perempuan kerap disapa Nyai ini ingin Gilang Widya dan Shandy Purnamasari menyusul para afiliator binary option ke jeruji besi. Ia yakin pendiri Juragan 99 ini melakukan pencucian uang. Wah, apa benar begitu? Belum tentu ya, ini masih sekedar isu, harus dibuktikan. Kita tunggu saja informasi perkembangan selanjutnya. Sementara untuk 10 nama yang masuk dalam daftar orang kaya versi majalah Forbes itu adalah yang pertama. Nah, ini penting nih, orang kaya beneran nih. Yang pertama itu namanya Pak Budi. Sering ngasih uang nih, Bang. Pak Budi itu di mana-mana sering ngasih uang. Ada namanya Pak Budi dan Pak Michael Hartono. Waduh, nama Hartono bersaudara ini sudah menjadi langganan di dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaannya dari pemilik Bank BCA dan pabrik rokok Jarum ini mencapai 612 triliun. Edan! 612 triliun. Tapi pernah lihat nggak Pak Budi dan Pak Michael ini ngasih giveaway moge di sosial medianya? Nggak pernah. Iya, biasanya orang itu kalau kaya beneran pelit. Enggak ya, Pak Budi nggak pelit. Semintanya dikasih ya, asal platform gajinya masih sesuai. Yang kedua adalah keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya bukan keluarga cemara. Karena keluarga Wijaya ini pada urutan kedua orang terkaya. 10 orang terkaya ini urutan keduanya dia. Pemilik dari Sinarmas Group yang telah merambah di berbagai sektor bisnis seperti properti, agribisnis, hingga jasa keuangan. Jumlah kekayaannya berapa? 139 triliun. Dan sama juga, Crazy Rich asli ini nggak pernah beli mobil Tesla lewat Tokopedia. Nggak pernah. Ya. Yang ketiga siapa? Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim merupakan pemilik dari Salim Group yang menaungi perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood dan Bokasari. Indofood, Indomie, Bokasari, tepung. Dua benda yang paling banyak diperlukan oleh ibu-ibu. Pada beliau ini jumlah kekayaannya sekitar 122 triliun. Ya wajar sih, mereka ini adalah penjual Indomie. Tapi bisa kaya banget ya. Iya, dia yang punya pabriknya, Bambang. Kalau Mang Udin itu jualan Indomie, ya cukup di pojokan, ya cukup lah buat makan sekeluarga ya. Tapi ini pemilik pabriknya, pantesan kaya. Yang keempat adalah Sri Pakas Lohia. Agak asing namanya ya. Beliau adalah pemilik Indorama Corporation, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan kimia. Seperti yang Anda duga, ia berasal dari negara India. Kalau namanya Sri Pakas Lohia, itu dari India. Ia hijrah ke Indonesia pada usia 21 tahun. Masih muda banget. Kekayaan Sri Pakas ini mengalami kenaikan yang membuatnya menduduki posisi keempat. Total dari kekayaannya mencapai 89 triliun. Ingat, Sri Pakas ini bekerja sejak umur 21 tahun. Sekarang usia beliau udah 65 tahun. Dan kekayaannya nggak tiba-tiba. Proses dan penuh dramanya ada ya. Aca cari pare. Ya tarik juragan. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut taliban. Ya, berikutnya adalah yang kelima itu namanya Pak Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu. Waduh, ini orang nih legend banget. Sejak saya SD ini orang ini kaya terus ya. Prayogo Pangestu ini merupakan pemilik saham mayoritas dari perusahaan energi dan petrokimia Barito Pacific namanya. Ia memiliki lebih dari 70% saham yang ada di PT itu. Jumlah kekayaan dari Pak Prayogo ini mencapai 87 triliun. Ia betul-betul kaya. Prosesnya sejak tahun 79, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih bisnisnya. Bukan bisnis kimia gram-graman ya, kalau itu sih sabu ya. Bukan, ini bisnis kimia yang besar ya. Yang keenam adalah Pak Khairul Tanjung, Pak CT. Waduh, dia yang mendapat julukan anak singkong atau yang berarti anak kampung. Semasa kecilnya ini adalah pemilik dari CT Group ya, CT Corporation. CT itu nama dia.
sebuah korporasi raksasa yang menaungi berbagai unit bisnis seperti PT Transmedia, Bank Mega Group, dan masih banyak lagi. Jumlah kekayaannya mencapai 79 triliun. Ini yang punya Trans TV itu loh, Trans 7, CNN, Detik. Ya. Entah dimodalin siapa, tapi tetap aja namanya Pak Cet ini emang pebisnis handal sejak muda. Handal beneran ya, dan bukan handal jepit ya. Yang ketujuh adalah Susilo Wonowijoyo. Susilo Wonowijoyo merupakan pemegang dari perusahaan rokok besar di Indonesia, yaitu Gudang Garam. Ia memiliki kekayaan mencapai 68 triliun. Nah, kalau rokok Anda adalah gudang garam, Anda adalah salah satu sumber penghasilan Pak Susilo ini. Tapi ingat ya, ini Pak Susilo Wonowijoyo, bukan Susilo yang ada Bambangnya. Ngerempet ya, tetap ya. Nah, yang ke-8 ini adalah favorit saya. Beliau ini namanya Pak Bunyamin Setiawan, pria yang akrab disapa Dr. Bun. Ini adalah pendiri dari salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, yaitu Kalbe Farma. Ia tercatat memiliki total kekayaan sebesar 60 triliun. Ini raja obat-obatan, nutrisi, suplemen. Bukan dari pernah dengar ya? Pernah make mungkin ya, pernah make produknya misalnya Diabetasol, tuh kayak kameramen saya dia pakainya Diabetasol. Terus kemudian ada Entrasol, ada Fitbar, nah, itu ada tuh mungkin asisten produser saya pakainya Fitbar biar nggak gemuk katanya. Ada biskuit Milna, nah, ini sama kameramen saya tuh kemana-mana bawa makannya biskuit Milna. Nah satu lagi Prenagen, nah kalau itu minuman saya ini Prenagen. Dan banyak lagi. Tahu Bioplacenton? Bioplacenton itu obat luka bakar. Itu adalah obat yang pertama kali dibuat oleh pabrik Kalbe Farma. Itu udah dari zaman saya belum lahir sudah ada namanya Bioplacenton. Ya, Pak Bun ini adalah dokter. Ya, Pak Bunyamin atau Dr. Bun ini adalah seorang dokter. Dan beliau masuk kategori orang yang sangat jenius dengan berbagai temuan produknya. Ini keren. Kaya karena modal IQ yang tinggi, kreativitas, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Favorit saya adalah Dr. Bun ya, pendiri Kalbe atau pemilik Kalbe Farma. Luar biasa. Yang ke-9 adalah Pak Yogi Hendra Atmaja. Yogi Hendra Atmaja merupakan pemilik dari perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, Mayora. Akrab kan? Sering dengar kan? Ia memiliki kekayaan 58 triliun. Produknya dikenal dengan slogan "Satu lagi dari Mayora". Tagline yang menyiratkan kreativitas tanpa batas. Berkarya dan menjadi kaya karena kemampuan kreatif otaknya. Diwujudkan dalam proses penuh dedikasi dan kesabaran. Pasti tahulah produk Kopiko, Coklat Beng Beng, Coki Coki, dan satu lagi Kopi Torabika. Itu semua adalah satu lagi dari Mayora. Nah, urutan ke-10 namanya Pak Bahtiar Karim. Bukan RW saya, Pak Bahtiar, bukan. Beliau ini adalah yang menempati posisi ke-10 orang terkaya di Indonesia. Ya, namanya Pak Bahtiar Karim. Seorang pengusaha minyak sawit. Pengusaha minyak sawit. Ia tercatat memiliki kekayaan 50 triliun. Apalagi sekarang minyak lagi bagus harganya ya. Bagus buat pengusaha, tapi ngeselin buat rakyat. Ya rata-rata 10 orang terkaya di Indonesia ini membangun bisnis mereka sejak tahun 70-an. 50-60 tahun lalu. Nggak ada yang instan. Mereka melalui tahapan yang kalau diceritakan pasti menyedihkan. Jatuh, bangun, tumbang, mereka rasakan. Hanya karena kerja keras dan dedikasi saja yang membuat mereka bertahan dan lalu berkembang dan sekarang mapan. Semoga konten ini menginspirasi kita untuk tidak mudah putus asa dan tetap semangat karena tangisan anak dan istri adalah motivasi tertinggi untuk mencari rezeki. Demikian siaran Oposisi 69 FM kali ini. Jilat bawahan, tekan atasan, bletak, tarik juragan Bambang. Oh yeah. Mas Jupre. Jangan lupa Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, Gas, urus saja masa eh. depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar, terus kami manut lurit golok bertobat. ini tahu